Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Jumat 10 Maret 2023. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum kita menjalani kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita pada saat ini, kita bersekutu membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih khusus Tuhan, Engkau telah memberikan anugerah yang terindah, hidup yang baru di pagi ini Tuhan. Namun sebelum kami menjalaninya Tuhan, kami berseru kepadamu dan menghampiri kekudusan, bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan, yang akan menjadi kekuatan bagi kami dalam kehidupan ini, menjadi pegangan kami dalam menyatakan tugas dan tanggung jawab kami dalam kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah memampukan kami untuk memahami firman-Mu ini dengan baik. Dan bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita pada saat ini dari kitab Yesaya 65 ayat 17 sampai dengan 25. Ayat 25 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Amin. Tema kita, kekuatan pengharapan. Saudara-saudara, seorang teolog besar, Marcus Aurelius Agustinus, mengatakan bahwa sekalipun masa lalu telah pergi, namun dapat dihadirkan pada masa kini melalui ingatan. Begitupun dengan masa depan yang belum datang, namun juga dapat dihadirkan pada masa kini melalui pengharapan. Bagian Yesaya 65 ayat 17 sampai dengan 25 menyampaikan sebuah janji dari Tuhan kepada umatnya. Sebuah janji akan masa depan yang belum datang. Namun bagi orang yang percaya, sekalipun hal itu belum datang dan terjadi, kini dan di sini, oleh kekuatan pengharapan, janji itu sesungguhnya dapat dirasakan kini dan saat ini. Karena itu, janji Tuhan ini hendak mengajak kita sebagai umatnya untuk hidup dalam pengharapan akan janji tersebut. Bagi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam pengharapan, sesungguhnya janji itu telah hadir dalam hidupnya sehingga ia akan terus memelihara dan mengupayakan pengharapan itu dalam kehidupannya saat ini. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, begitupun dengan orang-orang yang berpengharapan dalam Yesus Kristus. Janji mengenai Yerusalem baru akan memberi semangat untuk mengupayakan serta menghadirkan suasana Yerusalem baru kini dan di sini. Apa yang harus dilakukan supaya kita tidak kehilangan pengharapan yang telah dianugerahkan kepada kita? Firman Tuhan katakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Pandanglah masa depan, jalanilah masa depan itu kini dan di sini. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada saat ini kami diberikan hikmat dan kekuatan lewat firman-Mu, bahwa mestinya kami senantiasa memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena hanya di dalam Dialah kami akan terus dapat menikmati dan menjalani kehidupan ini, sekalipun sulit hidup kami.
Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan terus memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini dan terus berada dalam kesetiaan dan ketaatan sebagai umat yang percaya kepadamu. Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan dan tanggung jawab kami hari ini. Biarlah Engkau memampukan kami untuk berbuat dan bertindak, menyatakannya di dalam kehidupan kami. Dan kami pun mampu menyelesaikannya dengan baik. Dan kami menikmati hasilnya dalam perjalanan kehidupan kami. Seluruh kehidupan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Ampunkan salah dan dosa kami. Sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.